Batik merupakan salah satu budaya Indonesia yang telah mendunia dan merupakan kebanggaan kita semua. Banyak orang yang berlomba-lomba untuk mempelajari bagaimana cara untuk melakukan membatik. Nah, ada yang hal unik yaitu yang dilakukan oleh tim Semain Malang untuk memberikan pelatihan membatik namun pada orang dalam gangguan jiwa. Apakah bisa dan bagaimana caranya? Bersama saya, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita kehadiran tamu dari Semain Malang, yaitu Mbak Nikmatul Laili yang merupakan manajer pemberdayaan masyarakat Semain Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngomongin lebih lanjut nih mengenai bagaimana pelatihan membatik yang dilakukan oleh Semain, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa, belum banyak yang tahu Semain ini sebenarnya apa Mbak? Silahkan. Ya, jadi Semain ini adalah yayasan atau lembaga sedekah masyarakat Indonesia yang bergerak dalam bidang perhimpunan zakat maupun amal, donasi, dan CSR perusahaan atau dana halal lainnya yang akan kita kumpulkan di dalam yayasan, kemudian kita salurkan ke masyarakat melalui berbagai program yang kita miliki demi kewujudan kesejahteraan masyarakat gitu. Baik. Kalau boleh tahu Mbak, sudah berdiri sejak tahun berapa? Kemudian apa sih yang melatar belakangi ini? Karena kalau kita sudah tahu pemerintah juga banyak yang memiliki badan-badan seperti Lasnas juga. Iya. Bagaimana ini? Sebenarnya kita ini masih telur ya. Kita masih baru menetas di bulan Januari kemarin, tanggal 31 Januari tepatnya. Latar belakang kita mendirikan ini karena ketimpangannya pemberian donasi kepada masyarakat. Contohnya pemberdayaan di masyarakat itu dari lembaga-lembaga yang lain memang ada, tapi tidak merata. Nah, tujuan kita ingin meratakan semua itu. Contohnya tagline kita adalah dari masyarakat Malang untuk masyarakat Malang. Oh, gitu. Jadi memang fokusnya di Kota Malang? Enggak, sebenarnya kita banyak sekali cabangnya, sudah ada di Blitar, kemudian di Maluku, kemudian ada di Jombang. Tapi untuk kantor pusatnya memang di Kota Malang. Kota Malang. Tepatnya di Jalan Balai Arjosari, Simpang Satria nomor 6C. Wah, ini buat pemirsa yang mungkin mau mampir melihat kegiatannya juga bisa berdonasi ya di sana ya. Mungkin bisa diceritakan juga Mbak, Semain ini punya program apa saja sih? Sebenarnya kita punya 5 program, yaitu meliputi dakwah, pendidikan, sosial, kemanusiaan, dan perekonomian. Salah satu programnya seperti beasiswa sekolah untuk anak yatim dan duafa. Masya Allah. Nah, ini kalau boleh tahu, semisal pemirsa ingin menjadi donatur atau berpartisipasi dalam program-program, caranya gimana nih Mbak? Bisa ke kantor langsung atau menghubungi marketing yang ada di kantor nanti di Jalan Balai Arjosari di Simpang Satria nomor 6C gitu. Oke. Ini kalau zaman atau sekarang lewat akun kita ada punya nih, akun baru mau media nanya. Sosial. Di Instagram kita ada Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia, Twitter juga sama. Ada TikTok juga. TikTok. Atau ke web kita yaitu www.semain.or.id. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau ngomongin lebih mendalam nih berkaitan dengan pelatihan membatik kepada ODGJ. Nah, ini menjadi ODGJ. Nah, pertanyaannya yang ada dua nih. Kenapa harus pelatihan membatik dan kenapa kepada orang yang memiliki gangguan jiwa seperti ini? Silahkan Mbak. Sebenarnya pelatihan batik ciprat kita itu tidak hanya kita berikan kepada ex-ODGJ. Tetapi juga kepada disabilitas, kepada lansia. Memang tujuannya kita memberikan pelatihan batik ciprat ini untuk sebagai media rehabilitasi awalnya kalau untuk ex-ODGJ. Dan hasilnya, outputnya mungkin teman-teman ini bisa memproduksi sendiri, dibuat karya, bisa buat tas atau buat shawl, kemudian mereka bisa memarketkan atau menjualkannya gitu sebagai tambahan ekonomi mereka. Oke, dari sekian banyak pelatihan, kenapa membatik nih Mbak yang dipilih? Ini saya jadi penasaran, kan banyak juga nih kerajinan tangan lainnya kalau di Malang, ada seperti melukis topeng, buat keramik, seperti itu. Sebenarnya kalau batik ciprat ini awalnya dari Temanggung, Jawa Tengah. Gitu, kita belajar ke sana.
kita mempelajari asal muasalnya batik ciprat itu gimana sih. Ternyata memang pencetus batik ciprat ini adalah disabilitas. Oh. Nah, akhirnya kita ambil kemudahan dari batik ciprat ini. Kalau kita ambil batik yang lain atau kerajinan yang lain, tingkat kesulitannya belum bisa diterima oleh responden kita, oleh disabilitas, ODGJ, dan lansia. Kalau batik ciprat ini sangat mudah, sangat simpel, sehingga mereka dapat menerima atau mempelajari sendiri. Kalau sudah kita latih 1 kali, 2 kali gitu. Mungkin boleh dikasih gambaran nih ke pemirsa, kenapa lebih mudah? Ciprat itu kalau orang Jawa tuh ngomongnya apa ya? Diciprat-cipratin gitu? Cuma diciprat aja. Oh serius kayak gitu? Jadi malamnya yang sudah kita cairkan itu cuma kita cipratkan di atas kain aja. Nanti kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita, mau warna biru, merah, atau sebagainya. Gitu aja. Berarti tidak seperti ilmu hitung matematika 1 tambah 1 Nah, gitu enggak ya? Oke. Sesuai isi hati. Kalau hatinya lagi senang, mungkin cipratannya bagus. Oke. Nah, ini program pelatihannya seperti apa, Mbak? Semisal durasinya, kemudian kurikulumnya mungkin. Kalau kurikulumnya kita tetap ngambil yang dari Temanggung itu ya, karena kiblat kita tetap di sana gitu ya. Kalau pelatihannya, sementara ini kita mengikuti pelatihan yang ada di Posyandu Jiwa, tepatnya di Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Di situ memang kita memfokuskan untuk pelatihan batik ciprat dan ada produk lainnya. Contohnya ada keset dan sebagainya gitu. Oke, berarti ada media khusus seperti kain yang dicipratkan kemudian baru dibentuk untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijahit menjadi tas dan sebagainya. Wah, ini menarik ya pemirsa. Ini seolah-olah nanti outputnya tidak hanya untuk menjadi rehabilitasi gitu ya untuk orang-orang, tapi bisa menambahkan nilai jual. Nah, ini kita akan ngobrol lebih panjang lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih berbincang dengan Mbak Leli untuk membicarakan bagaimana sih pelatihan untuk melakukan batik ciprat kepada rekan-rekan ODGJ. Betul ya? Ya, benar. Nah Mbak, tadi terakhir sempat kita bahas nih bahwa teman-teman ini diberikan pelatihan nyiprat aja sesuai hati mereka gitu ya. Kemudian ada penambahan nilai dari hasil karya mereka. Nah ini kira-kira disebarkan kemana aja nih penjualannya, atau ada exhibition khusus nih biasanya kalau dalam karya seni? Kalau batik ciprat produksi teman-teman ini memang sementara kita tampung dulu di yayasan kita. Nanti kita bantu untuk pemasarannya, bisa kita taruh di UMKM yang ada di Kota Malang maupun Kabupaten Malang. Kita saling bekerja sama, sinergi bersama-sama untuk kemajuan teman-teman yang membutuhkan ini gitu. Oke, sekarang saya pengen lebih detail nih membahas terkait bagaimana sih pelaksanaan dari pelatihannya gitu ya. Misalnya nih, teman-teman ODGJ ini selama 1 bulan dilatih setiap hari datang ke Semain atau bagaimana, kemudian metode untuk diberikan pelatihan bagaimana, karena rasanya kok teman-teman yang memiliki, kalau kita bilang disabilitas mental ini perlu penanganan khusus nggak sih Mbak, atau bagaimana? Benar, jadi di Posyandu Jiwa ini itu dilaksanakan setiap 1 bulan sekali di minggu ketiga, hari Senin. Ketika harus Iya. Oke. Untuk waktunya jam 8 sampai jam 11, sampai teman-teman ini sudah melaksanakan kegiatannya gitu. Untuk masuk ke Posyandu Jiwa, teman-teman ini diperiksa dulu, dikasih obat, karena kan kita nggak tahu, tiba-tiba mungkin ada kambuh atau apanya, jadi kita harus periksa dulu kesehatannya gitu. Oke. Baru melaksanakan kegiatan dan program-program yang ada di Posyandu Jiwa. Bisa ada yang membuat batik tadi, ada yang keset atau yang sendal gitu. Berarti ada teman-teman medis juga nih ya yang Iya. turut serta untuk memantau.
Ini sekarang saya penasaran, apakah ada pengalaman nih dari Mbak Laili waktu bersama dengan rekan-rekan melakukan batik ciprat ini, tiba-tiba ada hal unik yang tidak terlupakan? Ada yang kambuh? Ya itu benar. Ada yang kambuh, ada yang marah, nggak Serius? mau, itu banyak. Waduh. Jadi itu tantangan terbesar kita. Kalau yang sama disabilitas itu paling banyak mereka nggak mau merespon apa yang kita suruh, misalnya, ayo Oke. sini batik semuanya. Mereka nggak mau makan aja gitu. Itu paling kendalanya. banyak seperti itu. Solusinya Mbak, gimana tuh akhirnya kalau Ya kayak kita gitu? bujuk, makan sambil batik yuk gitu. Akhirnya Wow. mereka mau. Tuh batiknya bagus gitu. Oke. Berarti akhirnya satu orang akan ada satu trainer khusus yang membantu melatih batik ciprat atau gimana nih? Kita Secara lihat komunal? Kita lihat dulu kalau misalnya teman-teman ini disabilitas yang lebih parah, misalnya disabilitas yang harus didampingi, itu biasanya didampingi oleh orang tua, wali, atau saudaranya. Oh. Tapi kalau oke, untuk oke. teman-teman yang bisa dikatakan bisa beraktivitas secara mandiri, ya cukup dengan kita itu mereka sudah bisa mendengarkan gitu. Oke. Wah, ini menarik nih. Kalau Mbak Laili sendiri nih untuk melakukan pembatikan ciprat nih, warna-warna apa aja nih yang disukai? Kalau saya suka biru. Oh, suka biru. Ya. Komposisinya gimana sih Mbak? Saya penasaran nih, batik nih ya. Misalnya ada kain, terus Ya. gimana nih? Ada malam berapa banyak yang disediakan? Oh. Teknik pertama untuk nyipratinnya gimana? Itu gimana? Silahkan bisa diceritakan ke Jadi pemirsa. kita siapkan dulu pidangan atau buat melebarkan kainnya. Dari kain apa itu Mbak? Kalau kainnya kita pakai katun primissima. Oh, khusus ya, jadi nggak bisa. Khusus untuk membatik memang. Oh, Ada memang jenis-jenisnya, cuman yang kita pakai primissima gitu. Oke. Yang terbaik gitu. Habis itu kainnya sudah dibentangkan, malamnya yang sudah kita lelehkan, kita ciprati dengan malam. Panas dong Mbak? Iya. Memang tujuannya itu untuk agar malam meresap ke kain. Kalau misalnya malamnya dingin, kan nggak bisa meresap. Akhirnya warnanya tidak bisa Berbaur menyatu. gitu ya. Ye, Oke. benar. Terus di bawahnya perlu dilapisi sesuatu, kan panas itu Mbak ya? Enggak perlu. nggak Karena perlu? malam kan langsung menempel pada Menempel. kainnya gitu. Oh. Posisi pidangannya kan harus lebih tinggi gitu. Orang-orang yang tadi ada disabilitas di mental sendiri tidak masalah Mbak ya dengan melakukan itu? Misalnya panas tiba-tiba langsung masukin tangan atau Oh, apa? enggak pakai tangan. Kita nggak pakai pakai kuas. Kalau pakai tangan panas, Mbak. Oh, oke. Kita pakai kuas atau alat bantu lainnya. Bisa Mm-mm. pakai sapu lidi, Oh. bisa pakai cap Mm-mm. gitu. Jadi macam-macam. Oke, kemudian dari pelatihan ini apakah setiap orang akan menghasilkan satu karya atau bareng-bareng nih, ibaratnya kerja kelompok jadi seru, ayo kita jadi satu bidang kerjain bareng-bareng atau gimana nih? Selama Dalam kita kurikulumnya? sejauh ini pelatihan, memang fokusnya kita semua bisa dulu. Jadi Oh. kita bareng-bareng dulu buat. Setelah kita pulang, mereka sudah bisa memproduksi sendiri. Jadi masing-masing orang yang disabilitas itu didampingi dengan wali-walinya, mereka sudah bisa memproduksi. Ada Di yang, rumah? Iya. Ada yang sudah bisa menjual sampai ke luar kota juga ada. Serius? Dimarketkan di akun-akun jualan gitu. E-commerce dan Iya. social media gitu. Tapi itu masih di bawah binaan dari Semain atau sudah lepas akhirnya karena sudah menjadi alumni seperti itu? Jadi kita itu sebagai fasilitator atau narasumber aja ya. Jadi Oh, tidak oke. kita benar-benar tidak membina. Jadi ada yang membina sendiri. Hanya kita memberikan ilmu tentang batik ciprat itu loh kayak gini gitu aja. Animo dari para disabilitas ini ketika mendapatkan pelatihan gimana sih Mbak sebenarnya? Dari awal program berjalan sampai ini mungkin sudah berjalan beberapa kali, apakah semakin antusias atau Mbak aku pengen coba pelatihan-pelatihan lainnya? Sangat antusias. Sebenarnya pelatihan batik ciprat kita sendiri ini sudah berjalan 2 tahun yang lalu. Oke. Masa pandemi COVID itu kita sudah berjalan. Oh. Hanya saja tidak di bawah naungan yayasan karena yayasannya ini belum berdiri, tapi tetap dengan orang yang sama gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi antusias mereka tuh sangat bagus dan sangat semangat sehingga mereka kadang meminta untuk pelatihan lagi. Waduh, wah kangen sama Mbak Laili. Iya. Karena fasilitator bukan sama saya aja, Oh banyak, kita satu bersama tim. rekan-rekan. Iya. Oke, wah luar biasa ya. Kemudian apakah ada respon juga nih dari keluarga yang mendampingi atau orang-orang yang berada di rumah sakit juga?
Ya benar, karena mereka merasa bahwasanya dengan adanya pelatihan batik ciprat ini, proses rehabilitasi dari teman-teman ODGJ maupun disabilitas ini sangat bagus. Oke. Mereka lebih gembira, lebih semangat, lebih senang gitu. Oke, baik. Wah, luar biasa ya. Ini hanya satu program saja sudah memberikan dampak yang luar biasa, bahkan mereka bisa mandiri. Kira-kira ada program apa lagi nih dari Semain Ramadan? Nanti kita bahas segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Masih berbincang dengan Mbak Laili ini. Tadi saya dengar spoiler katanya bakal ada acara lagi nih ya. Dalam waktu dekat mungkin boleh diceritakan Mbak, masih dalam pelatihan batik atau program lainnya? Benar, untuk besok kita mau melaksanakan pelatihan batik ciprat di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Kita bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mengisi batik ciprat untuk disabilitas dan ODGJ di Desa Saptorenggo gitu. Oke, pesertanya ini dari Desa Saptorenggo saja atau ada juga rekan-rekan lainnya yang didatangkan kemudian kita belajar bersama-sama di sana? Jadi untuk pesertanya memang kita serahkan kepada Dinas Sosial karena kita sebagai narasumber. Jadi yang tahu untuk pesertanya itu dari Dinas Sosial. Biasanya kalau Dinas Sosial itu mengambil per kecamatan gitu. Mungkin kalau biasanya itu dari satu kecamatan dikumpulkan di desa itu. Gitu. Berarti sambil healing ya, karena kan jalan-jalan bareng gitu ya, naik mungkin kendaraan umum bersama, akhirnya pelatihan bersama di sana. Wah, luar biasa. Nanti bisa dibagikan juga ceritanya ke pemirsa ya di lain kesempatan. Siap. Oke, kalau Semain sendiri kan tadi kita sudah kupas tuntas nih tentang pelatihan batik, bahkan sudah mau ada acara besar juga setelah ini. Kira-kira menjelang Ramadan, nggak kerasa nih Mbak kita menghitung hari ya, alhamdulillah Ramadan, insya Allah kita ada kesempatan untuk berjumpa. Dari Semain sendiri, apakah ada program khusus menyambut bulan Ramadan? Iya, sama. Sebenarnya programnya itu kita ada sahur on the road, ada buka puasa bersama untuk anak-anak yatim dan duafa, juga ada zakat. Zakatnya nanti bisa ke web kita. Di situ di web kita kasih layanan bahwasanya ketika kita sudah mau memasukkan harta milik kita, di situ ada perhitungannya yang harus kita zakatkan berapa. Di situ bisa dilihat di web kita yang www.semain.or.id. Oke, wah tadi menarik nih Mbak, sahur on the road dan buka bersama gitu ya. Dalam kondisi yang mungkin belum sepenuhnya pulih ya dari pandemi ini, kira-kira gimana nih mensiasati agar program tetap berjalan? Pastinya kita tetap menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kalau tidak ada berbagai pihak, mungkin kita tidak bisa berjalan. Jadi tetap ada, contohnya ya bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di sekitar kita dulu. Oke, baik. Nah ini rencananya akan dilaksanakan kapan? Kemudian di daerah mana kira-kira? Dan semisal pastinya di bulan puasa ya. Oh iya, siap. Nggak mungkin sahur tidak di bulan puasa. Ini apa setiap hari nih selama 30 hari atau ada momen tertentu? Oh tanggal cantik gitu ya, misalnya ngambil yang dekat-dekat apa mungkin tanggal tertentu? Itu mungkin masih belum kita bicarakan. Oh rahasia nanti ya pemirsa, biar kepo-kepoin terus. Iya benar. Oke, nah semisal pemirsa ingin berpartisipasi, wah mau dong ikutan sahur on the road bareng-bareng gitu, atau mungkin buka bersama bareng-bareng, boleh nggak sih? Boleh banget, jadi bisa menghubungi kita lewat akun media sosial kita maupun datang ke kantor kita gitu. Oke, nah semisal ingin berdonasi, apakah hanya boleh dalam bentuk uang? Kan kadang ada orang lain juga yang boleh nggak Mbak ngasih barang, misalnya pakaian yang masih layak pakai, sembako dan sebagainya, boleh kah? Boleh banget. Kita menerima segala bentuk donasi teman-teman yang sudah berniat baik untuk berdonasi kepada teman-teman yang membutuhkan. Baik dalam bentuk nominal uang maupun barang. Contohnya kemarin ada juga yang berdonasi Al-Quran untuk Masya Allah. Untuk masjid, untuk kelompok tahfidz yang sudah kita bina gitu.
Apalagi Ramadan tuh, kalau kata Pak Ustadz, pintu-pintu Surga dibuka semua ya. Wah, ini kesempatan pemirsa nih untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Nanti bisa untuk berkolaborasi, berpartisipasi, bahkan berdonasi bareng gitu ya bersama dengan Semain Malang. Oke, baik. Mbak, ini selain program Ramadan, program umum nih yang sustainable yang selalu jalan yang bisa diikuti oleh rekan-rekan. Tadi saya kalau nggak salah dengar ada juga program-program dakwah, ini kurang lebih seperti apa nih? Kalau program dakwah kita itu contohnya adalah umroh untuk guru ngaji. Ya, ya Allah. jadi kita angkat bareng-bareng beban guru ngaji ini yang pengen umroh, kita angkat bareng-bareng di yayasan. Kita kasih tempat atau wadah untuk berdonasi untuk guru-guru yang sudah memiliki dedikasi besar kepada para tahfidz atau guru ngaji yang ada di sekitar sampai kita. berinding dengernya, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau boleh tahu ini sudah berjalan program ini untuk memberangkatkan guru-guru? Ini kita masih tahap sudah pendekatan karena terhalang pandemi sehingga belum bisa gitu. Iya, iya. Karena memang pandemi juga agak sulit ya untuk kita keluar negeri, ada karantina dan lain sebagainya. Ada program apa lagi nih Mbak? Ini saya masih penasaran mengulik-ngulik di Semain. Ada Jumat Berkah. Oh, Jumat Berkah. Jumat Berkah ini. Kalau Jumat Berkah itu setiap hari Jumat ya, kita ada yang sebar nasi, terus bagi-bagi donasi, santunan anak yatim dan sebagainya. Gitu. Masya Allah. Apa lagi selain program tadi dakwah, kemudian Jumat Berkah, ada lagi mungkin? Kalau yang perekonomian itu lebih yang tadi kita ke Batik Ciprat, UMKM-nya yang kita tingkatkan. Kemudian ada yang sosial kemanusiaan, contohnya kita bangun sumur bor untuk masyarakat yang kekeringan, contohnya di daerah pelosok. Kalau beberapa kali tuh kita ke daerah Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang, di sana kan banyak daerah yang tertinggal dan kekeringan air sehingga butuh sumur bor. Di situ kita membantu untuk memfasilitasi teman-teman yang mau donasi membuat sumur bor untuk desa tersebut. Berarti di Semain ini ada tim khusus yang melakukan riset, datang ke masyarakat, kira-kira apa nih yang dibutuhkan sebenarnya, langsung dilakukan implementasi di sana. Oke, baik Mbak Laili, ini kita sudah sampai mau di segmen akhir, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa untuk menyalurkan bantuan terbaik mereka dan berkolaborasi bersama dengan Semain, silahkan. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau berdonasi bisa menghubungi kami di media sosial kami, yaitu Instagram, yaitu Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia, akun Twitter sama Yayasan Sedekah Masyarakat Indonesia, atau melalui website kita www.semain.or.id. Oke, seperti yang tadi Mbak Laili bilang ya, tidak hanya donasi berupa uang ya, berupa tenaga, ingin berkolaborasi silakan, barang dan lain sebagainya juga bisa dilakukan kerjasama dengan Semain, atau mungkin ada ide-ide lainnya gitu ya. Siapa tahu ada dari beberapa komunitas, instansi, organisasi untuk melakukan kolaborasi bersama, boleh ya Mbak ya? Iya, boleh banget. Jadi tidak hanya dinas sosial saja gitu ya, tadi beberapa lainnya boleh, misalnya ada dari kampus gitu, seperti BEM, OSIS, sekolah dan sebagainya juga boleh. Untuk kerjasama, boleh banget. Dan tetap menghubunginya ke yang tadi Mbak Laili sebutkan juga. Oke, alhamdulillah, baik. Semoga Mbak Laili sehat semua bersama dengan rekan-rekan Semain, semua programnya berjalan lancar, dan tentunya pemirsa dan para donatur juga dilapangkan rezekinya untuk melaksanakan kebaikan bersama. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini. Saya Khairunisa, terima kasih dan sampai jumpa.